Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Ibu dan teman-teman dalam video pembelajaran tentang metabolisme dan enzim. Saya Hafilza Hidayati, NIM 19031077 akan menyajikan video pembelajaran. Silakan disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Pagi, Bu. Kok masih pagi udah lemes sih? Kita ulangi lagi ya. Selamat pagi Ananda semua. Selamat pagi, Bu. Bagus. Baik, apakah Ananda semua hari ini sudah sarapan? Iya, sudah, Bu. Saya juga sudah, Bu. Alhamdulillah. Bagus, Ananda semua sudah sarapan. Sarapan itu sangat penting bagi kita karena dengan adanya sarapan kita akan lebih fokus dalam menjalani kehidupan kita dalam sehari-hari. Jadi tetap sarapan ya Ananda. Baik, Bu. Baik, Bu. Sekarang Ibu cek kehadirannya. Aisyah ada? Hadir, Bu. Ipil ada? Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, tolong dilihat dulu, dirapikan dulu meja, kursinya, apakah ada yang nggak lurus gitu kan, tolong diluruskan. Terus kalau misalnya terdapat ada sampah di sekitar, tolong diambil dan dibuang ke tempat sampah. Dengan lingkungan yang kondusif dan nyaman, kita dapat dengan fokus untuk belajar pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, tolong ketua kelas untuk memimpin doa kita pada hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas pimpinan doanya. Baiklah, Ananda, apakah Ananda masih ingat apa sih pelajaran yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Saya, Bu. Ya, silakan Ipil. Pada pertemuan sebelumnya itu kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, Bu. Betul sekali. Apakah Ananda ada ingat apa aja sih faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Jika ada, tolong diacungkan tangannya. Saya tahu, Bu. Ya, Aisyah, silahkan. Jadi faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan itu ada 7 buah, Bu. Di antaranya air, cahaya, kelembaban, nutrien, suhu, oksigen, dan nilai pH, Bu. Betul sekali yang dikatakan oleh Aisyah. Jadi Ananda sudah dapat ya menyebutkan apa saja pelajaran kita pada minggu lalu. Maka dari itu kita akan lanjut ke pertemuan selanjutnya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang metabolisme dan enzim yang termuat pada KD 32 dan 4.2. KD 32 ini itu berbunyi yaitu menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Lalu KD 4.2-nya itu menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob. Tujuan pembelajaran yang diharapkan terjadi pada pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup dengan baik, menyebutkan sifat-sifat enzim, menjelaskan prinsip dasar, menjelaskan struktur enzim, dan mengidentifikasi komponen enzim. Semua tujuan di atas itu dapat kita raih dengan adanya gambar, PPT, video, dan LKPD yang akan Ibu share nanti. Oke Ananda, apakah ada Ananda yang tahu ciri-ciri makhluk hidup? Saya tahu, Bu. Iya, silakan Aisyah. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu bernafas, bergerak, makan, tumbuh dan berkembang, PK terhadap rangsangan. Itu aja, Bu, yang saya tahu, Bu. Terima kasih Aisyah. Apakah masih ada tambahan dari Ananda yang lain? Saya juga cuma tahu yang itu aja, Bu. Ibu lengkapi ya ciri-ciri makhluk hidupnya. Ciri-ciri selanjutnya yaitu adalah memiliki metabolisme dalam tubuh.
Bisa Ananda lihat di sini, Ibu telah menampilkan sebuah gambar bergerak ya, di mana orang itu sedang berolahraga. Ananda pernahkah melihat orang berolahraga? Kalau orang berolahraga, apa sih yang terjadi gitu? Apa sih yang terjadi pada orang yang sedang berolahraga itu? Saya Bu, berkeringat Bu. Iya, berkeringat. Betul sekali Aisyah. Keringat merupakan salah satu contoh metabolisme yang dilakukan oleh tubuh. Lalu apa itu metabolisme, Bu? Metabolisme adalah reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Proses ini dibutuhkan untuk mendapatkan energi atau membuang racun dari tubuh. Proses metabolisme di dalam tubuh ini melibatkan enzim yang berfungsi sebagai biokatalisator yang dapat mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi. Sekarang tolong dilihat ya, sekarang ini ada nasi, terus ada video orang memakan gitu kan. Jadi Ananda tadi sebelum berangkat pasti sarapan kan? Apa sih sarapan dari Ananda? Saya pakai roti tawar, Bu. Oh, saya nasi Bu. Oke, kalau Ipil roti ya, kalau Aisyah nasi. Oke, berarti itu karbohidrat ya. Selama Ipil dan Aisyah mengunyah roti dan nasi itu, apa sih yang terasa? Manis Bu. Saya ngerasain manis. Ya, saya manis juga, Bu. Manis kan? Iya, manis. Betul sekali, jika kita mengunyah nasi atau roti itu dalam beberapa kali kunyahan, maka akan terasa rasa manis. Kenapa ada rasa manis? Karena di dalam mulut kita itu ada enzim yang namanya enzim petialin yang dapat mengubah zat pati menjadi gula, sehingga apabila kita mengunyah terus maka akan terasa rasa manis begitu. Oh, jadi karena enzim ya Bu, kenapa dia bisa jadi manis? Iya, karena enzim Aisyah. Baiklah, untuk pemahaman materi lebih lanjut, Ibu telah membuatkan PPT. Silakan dilihat dulu. Baiklah Ananda semua, kali ini kita akan mempelajari tentang metabolisme dan enzim. Jadi, di dalam makhluk hidup memerlukan energi agar proses kehidupannya tetap berlangsung. Energi tersebut diperoleh dari bahan makanan. Energi kimia dalam makanan akan diubah menjadi energi lain melalui proses metabolisme. Metabolisme berasal dari kata metabole yang artinya perubahan. Jadi, metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme itu ada dua. Yang pertama, katabolisme atau penguraian. Yang kedua adalah anabolisme atau pembentukan. Reaksi yang terdapat dalam katabolisme ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Lalu reaksi yang terdapat pada anabolisme adalah fotosintesis dan kemosintesis. Di dalam metabolisme ada salah satu zat yang membantu dalam terjadinya metabolisme yaitu enzim. Enzim adalah biokatalisator organik yang berfungsi untuk mempercepat reaksi metabolisme di dalam tubuh. Namun, enzim ini tidak mempengaruhi keseimbangan atau mengubah produk. Komponen enzim ada yaitu enzim yang sederhana yaitu hanya terdiri atas protein, dan enzim kompleks yang terdiri atas apoenzim dan gugus prostetik. Jadi begini ya, untuk yang enzim kompleks itu tuh ada yaitu holoenzim atau enzim kompleks itu terdiri atas apoenzim yang merupakan protein dan gugus prostetik. Lalu gugus prostetik ini berupa koenzim dan kofaktor. Koenzim itu merupakan zat organik, yaitu contohnya adalah vitamin, NADH, dan koenzim A. Sedangkan untuk kofaktor merupakan senyawa logam atau anorganik, contohnya adalah ion-ion logam seperti Zn2+, Cu2+, Mn2+, dan lain sebagainya. Ini merupakan gambar dari komponen enzim. Itu ada apoenzimnya, ada koenzimnya, ini holoenzimnya. Enzim itu enzim yang kompleks, itu terdiri atas apoenzim dan gugus prostetik tadi. Ini adalah bagian dari gugus prostetiknya, yaitu yang bagian koenzim.
Baik, lanjut ke sifat-sifat enzim. Yang pertama itu sifatnya adalah dapat dipengaruhi oleh suhu dan pH. Pada suhu tinggi, enzim akan mengalami denaturasi. Sedangkan pada suhu rendah, kerja enzim akan terhambat. Lalu bekerja secara spesifik, yakni dapat bekerja pada satu substrat tertentu. Contohnya itu adalah enzim maltase, hanya dapat memecah maltosa menjadi glukosa. Lalu bekerja secara bolak-balik atau reversible. Artinya, enzim dapat mengkatalis penguraian suatu senyawa menjadi senyawa lain, maupun sebaliknya, yaitu mengkatalis penyusunan senyawa-senyawa tersebut menjadi senyawa awal. Lalu dapat diperlukan dalam jumlah sedikit. Enzim ini hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit, namun perannya itu dalam metabolisme sangat penting. Lalu ciri-ciri selanjutnya itu dapat bereaksi dengan substrat asam maupun basa berupa koloid dan dapat digunakan berulang kali. Baik, ada Ananda yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Bu. Silakan Aisyah. Kenapa kita cuma butuh enzim dalam jumlah sedikit, Bu? Masih ada lagi yang ingin bertanya, Ananda? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan Ipil. Apa saja contoh enzim itu, Bu? Alhamdulillah, Ananda semua aktif ya dalam pembelajaran kali ini. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan Ananda yang sudah diutarakan tadi itu sudah ada dalam LKPD yang Ibu susun. Untuk membantu Ananda dalam menyelesaikan LKPD ini, Ibu memberikan keluasan kepada Ananda untuk mencari pada referensi lain seperti buku ataupun internet. Ibu akan memberikan waktu selama 35 menit kepada Ananda untuk menyelesaikan LKPD ini. Berikut akan Ibu bagikan LKPD-nya. Ini. Silakan Ananda kerjakan LKPD ini secara berkelompok. Terima kasih, Bu. Baik, Ananda sudah 35 menit. Kepada masing-masing kelompok, tolong dikumpulkan kembali LKPD-nya kepada Ibu karena kita akan memeriksa LKPD ini secara klasikal atau bersama-sama. Ya, terima kasih. Oke, untuk kepada kelompok 1, silakan berikan jawabannya untuk soal nomor 1. Baik, Bu. Saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya itu, jelaskan pengertian metabolisme. Metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Proses ini dibutuhkan untuk mendapatkan energi atau mengeluarkan racun dari tubuh. Ya, betul sekali ya. Bagaimana menurut kelompok lain? Apakah ada tambahan? Sepertinya sudah pas ya. Kita lanjut kepada pertanyaan selanjutnya oleh kelompok 2. Jadi dari pembahasan tadi, apakah ada dari Ananda sekalian yang ingin memberikan kesimpulan tentang pelajaran kita pada hari ini? Bu. Saya mau coba. Ya, silakan Aisyah. Jadi kesimpulannya adalah enzim itu bersifat biokatalisator yang artinya mempercepat reaksi tapi tidak ikut dalam reaksi. Yang kedua, selanjutnya itu reaksi dengan enzim mengakibatkan energi aktivasi yang dibutuhkan lebih sedikit, dan reaksi tanpa enzim energi aktivasinya dibutuhkan lebih banyak, Bu. Itu aja kesimpulannya yang bisa saya ambil, Bu. Terima kasih Aisyah atas kesimpulannya. Sangat bagus sekali ya atas kesimpulan yang telah diberikan oleh Aisyah tadi. Maka Ibu di sini akan memberikan tambahan kesimpulan, yaitu metabolisme merupakan serangkaian peristiwa reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Apoenzim merupakan komponen utama enzim yang terdiri dari gugus protein. Lalu biokatalisator yang artinya enzim dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Demikian pembelajaran kita. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Untuk penugasan individu, silakan Ananda buat dalam bentuk tabel contoh-contoh enzim yang berperan dalam metabolisme. Diketik ya Ananda.
Dan jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme kerja enzim dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Jadi dibaca dahulu supaya di pertemuan selanjutnya kita akan lancar dalam diskusi. Baiklah, untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas atas pimpinan doanya. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pembuatannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.